Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alaihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, perkenankanlah saya di sini akan sedikit menyampaikan ceramah mengenai tentang pentingnya membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mencari ilmu merupakan kewajiban bagi kita semua sebagai umat manusia, terutama umat muslim. Dengan memiliki ilmu, kita dapat menjadi lebih pintar, pandai, dan dengan ilmu kita juga dapat mempunyai keahlian pengetahuan tentang segala jenis hal yang sebelumnya belum kita ketahui. Dengan memiliki ilmu, kita juga menjadi lebih tahu dan mengerti cara mengatasi permasalahan. Mencari ilmu tidak hanya melalui hal-hal kegiatan belajar saja di kelas, akan tetapi kegiatan mencari ilmu dapat melalui membaca, misalnya membaca buku, Al-Quran, koran, majalah, dan mencari informasi lainnya dari internet atau media sosial. Bahkan, membaca adalah merupakan kegiatan yang membosankan bagi pelajar, karena dengan membaca nantinya kita akan bertambah ilmu dan pengetahuan tentang cara menghadapi suatu masalah. Selain itu, membaca juga memiliki banyak manfaat. Pertama, kita terhindar dari ketidakpahaman. Yang kedua, dapat meningkatkan konsentrasi. Yang ketiga, kita bisa menjadi lebih tahu mengenai sesuatu hal yang sebelumnya belum kita ketahui. Dan yang keempat, kita jadi dapat mengembangkan tentang kefasihan kita dalam bertutur kata. Yang kelima, kita dapat mengungkapkan sesuatu secara lisan dengan mudah. Dan yang keenam, kita dapat mengeksplorasi dan mengembangkan segala pengetahuan yang kita ketahui. Yang ketujuh, kita dapat mengambil manfaat dari pengalaman atau pembelajaran hidup orang lain. Yang kedelapan, kita bisa membangun negara dan menjadi pemimpin dalam kehidupan bernegara. Yang kesembilan, kita dapat mengetahui kronologi tentang suatu terjadinya peristiwa. Dan yang kesepuluh atau yang terakhir, kita bisa menghilangkan penyakit, yaitu penyakit stres. Nah, dari keuntungan-keuntungan tersebut dapat disimpulkan bahwa membaca itu penting bagi seluruh umat manusia, terutama umat muslim. Karena dengan kita membaca dan kita akan memperoleh informasi atau ilmu pengetahuan yang tidak hanya bermanfaat bagi kita, namun juga bisa bermanfaat untuk orang lain ketika kita menyampaikan ilmu pembelajaran atau ilmu pengetahuan yang telah kita dapat. Kemudian dalam agama Islam, membaca juga merupakan salah satu kewajiban karena membaca merupakan salah satu kegiatan menuntut ilmu yang hukumnya wajib bagi umat muslim atau umat manusia. Nah, salah satunya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat muslim. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat banyak aturan, doa, dan juga petunjuk-petunjuk yang dapat diterapkan oleh umat muslim dalam beribadah atau dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sehingga sangat disarankan sekali untuk kita seluruh umat muslim atau umat beragama Islam untuk membaca dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena membaca Al-Quran sendiri termasuk salah satu ibadah yang sangat diutamakan dan juga sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, terdapat banyak sekali keutamaan dan manfaat bagi orang-orang yang mau belajar dan pandai dalam membaca Al-Quran. Tidak hanya bagi orang-orang yang lancar atau pandai membaca Al-Quran, bagi orang-orang yang membaca Al-Quran sekalipun akan diberikan pahala yang sangat besar dan juga berlipat ganda dan juga akan mendapatkan surga baginya kelak, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Nah, terdapat sekali keutamaan dan manfaat dalam membaca Al-Quran. Dapat dijelaskan dalam beberapa hadis berikut. Yang pertama, Abu Umayyah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah mendengarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya." Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis di atas ialah manfaat atau keutamaan orang yang membaca Al-Quran akan mendapat syafaat atau pertolongan di hari kiamat nanti atau di hari akhir nanti akan menjadi penolong kita sebagai petunjuk untuk masuk ke dalam surga. Kemudian hadis yang kedua,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan bacaan tersebut. Bacaan dan juga kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Maksud dari hadis tersebut ialah barang siapa yang membaca Al-Quran, maka ia akan mendapat kebaikan yang akan nantinya dilipat gandakan di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Kemudian hadis yang ketiga, yaitu Allah Ta'ala mengangkat derajat berapa kaum melalui kitab ini atau yang sering disebut kitab Al-Quran. Dan dia merendahkan beberapa kaum lainnya melalui kitab ini pula. Hadis riwayat Muslim. Yaitu yang dimaksud dengan hadis tersebut bahwa barang siapa yang rajin membaca Al-Quran, maka ia akan diangkat derajatnya sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, bagi orang-orang yang sudah lancar maupun masih belajar dalam membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan mereka kemuliaan dan juga pahala yang sangat besar di nantinya. Hal ini sesuai dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata atau kesulitan dalam bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Maka kita sebagai umat muslim harus berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir terdapat juga hadis tentang keutamaan dan manfaat yang luar biasa bagi orang yang mau belajar membaca Al-Quran. Dan juga orang yang mau mencintai Al-Quran dan senantiasa membacanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala yang seperti pahala orang sholat sepanjang malam. Ini terdapat dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu berkata yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Ahmad yang disohihkan dalam kitab Sohih Al-Jami nomor 6464. Nah, hadirin yang berbahagia dan yang saya hormati, di atas adalah merupakan 5 manfaat dan juga keuntungan atau keutamaan orang yang membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dari hadis di atas menjadikan kita sebagai umat yang beragama Islam dan umat muslim untuk selalu rajin membaca, belajar dan juga mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat melaksanakan dan merasakan sendiri manfaat yang kita dapat dari kita rajin membaca Al-Quran. Nah, selain itu, membaca Al-Quran juga dapat menambah pengetahuan dan menambah syafaat yang nantinya akan kita dapat di hari akhir. Syafaat tersebut berasal dari Allah sendiri, yaitu manfaat atau kebaikan yang akan kita dapat di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Nah, selain itu, manfaat dari membaca Al-Quran dapat juga kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bisa dapat dengan cara kita selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, kita selalu mendapatkan rezeki dari manapun. Rezeki tersebut tidak hanya berupa dari uang, tetapi juga diberikan tetangga yang baik, diberikan teman yang baik, dan didekatkan dengan orang-orang baik atau selalu mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam melakukan segala hal. Itu juga merupakan rezeki dari Allah yang kita dapat dari rajin membaca dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada ruginya juga kita dalam membaca Al-Quran sehari-hari, karena membaca Al-Quran juga dapat meningkatkan daya pikir dan daya ingat yang ada pada diri kita, agar kita tidak menjadi orang atau anak yang pelupa. Hadirin yang saya hormati, marilah kita sama-sama belajar membaca Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari agar kita akan mendapatkan syafaat yang nantinya akan kita dapat di yaumul akhir dan kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Syafaat tersebut adalah merupakan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui orang-orang, melalui rezeki, melalui hal-hal atau apapun kebaikan dan juga keberkahan dan kemudahan kita dalam melakukan segala hal. Kita juga harus selalu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran. Apalagi jika kita membaca dan mengajarkannya kepada orang lain, maka Allah akan memberikannya pahala yang sangat berlipat ganda dan berlipat-lipat nantinya di yaumul akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Ketika kita membagikan ilmu,
yang telah kita dapat dan kita amalkan, kita tidak akan merasa rugi dan juga kita tidak akan merasa ilmu kita berkurang atau ilmu kita habis, karena justru dengan seperti itu ilmu kita akan selalu bertambah, selalu banyak dan selalu bertambah dari mana saja dan menjadi berkah yang barokah. Hadirin yang dirahmati Allah dan yang saya banggakan, dengan adanya ceramah ini dan di zaman di saat seperti ini, kita tidak ada lagi alasan untuk tidak mau membaca Al-Quran dan tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Kini sudah terdapat aplikasi Al-Quran yang dapat diunduh di smartphone kita masing-masing. Sehingga dimanapun dan kapanpun kita berada, kita tetap membaca Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain terdapat bacaan Al-Quran, dalam aplikasi tersebut juga terdapat jadwal waktu sholat yang mengingatkan kita untuk selalu sholat tepat waktu dan tidak pernah meninggalkan sholat. Karena sholat juga merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita membaca Al-Quran. Terdapat juga arah kiblat yang membantu kita saat kita sedang berada di luar daerah yang kita bingung tempat kiblat untuk kita melaksanakan sholat. Dengan rajin membaca Al-Quran juga urusan kita semua akan dipermudah dan diperlancar, juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, jika kita merasa kurang lancar dalam membaca Al-Quran, kita bisa meminta tolong orang yang lebih pandai atau lebih fasih dalam membaca Al-Quran untuk memberikan kita pelajaran atau mengajari kita dalam membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran nantinya akan menambah manfaat dan juga menambah keberkahan untuk bagi orang yang mengajarkan maupun orang yang diajarinya. Hadirin yang saya hormati, dengan adanya ceramah ini, semoga dapat membukakan pintu hati kita semua untuk lebih rajin dan terus belajar dan juga mengamalkan membaca Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, mengamalkan isi-isi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semua akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ceramah yang singkat ini dapat membukakan pintu kita untuk menjadi penghuni surga di kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.